Halo anak-anak kelas 7, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Nah, untuk hari ini, kalian masih belajar tentang aritmatika sosial, yaitu kalian belajar tentang bunga tunggal dan pajak. Siapkan juga modul kalian ya. Baik, mari kita mulai saja pembelajaran kita. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya dan selamat belajar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan bunga tunggal, dan yang kedua, supaya kalian dapat menentukan nilai pajak yaitu PPh dan PPN. Kita mulai dengan bunga tunggal. Apabila kita menabung di bank, uang yang kita tabung akan bertambah karena mendapat bunga. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang bunga tunggal, yang artinya bunga dihitung hanya dari modalnya saja. Bunga tabungan biasanya ditulis dalam bentuk persen dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Nah, untuk mencari besarnya tabungan, kemudian jumlah tabungan, dan besarnya angsuran, kalian dapat menggunakan rumus ini. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita langsung lihat contoh soalnya, kalian juga bisa perhatikan modul kalian. Contoh yang pertama, Pak Bowo menabung uang di bank sebesar 5 juta rupiah. Pihak bank memberikan suku bunga 8% per tahun. Tentukan yang A, bunga yang didapat Pak Bowo setelah 9 bulan. Nah, di sini yang diketahui itu tabungan awal atau modalnya 5 juta, kemudian persentase bunganya itu 8% per tahun. Untuk mencari bunga Pak Bowo setelah 9 bulan, tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Persentase bunga dikali lamanya menabung, karena di sini yang ditanyakan 9 bulan, berarti pakainya N per 12. Kemudian dikalikan M, yaitu tabungan awal. Kita masukkan 8 per 100 dikali 9 per 12 dikali 5 juta. Ini kita sederhanakan dulu. 8 dengan 12 berarti dibagi 4. Ya, kemudian 9 dan 3-nya bisa kita sederhanakan juga. Ini 100-nya kita sederhanakan. Sisanya adalah 2 dikali 3 dikali 50.000. Maka besarnya bunga yang diterima Pak Bowo setelah 9 bulan adalah Rp300.000. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Pertanyaan yang B, jumlah tabungan Pak Bowo setelah 3 tahun menabung. Nah, yang ditanyakan jumlah tabungan, berarti kita mencari bunga 3 tahun, kemudian ditambahkan tabungan awal. Kita cari bunganya dulu, berarti 8 per 100 dikali 3. Tidak perlu dibagi 12 karena sudah bentuk tahun ya, karena bunganya per tahun. 8 per 100 dikali 3 dikali 5 juta. Ini yang 100-nya kita sederhanakan dulu. Berarti 8 dikali 3 dikali 50.000. Yaitu 1.200.000. Jadi jumlah tabungan Pak Bowo itu 5 juta ditambah bunganya 1.200.000. Yaitu 6.200.000 rupiah. Mudah dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh soal kedua. Setelah 9 bulan, uang tabungan Tony di bank berjumlah Rp3.815.000. Bank tersebut memberi bunga 12% per tahun. Tentukan tabungan awal Tony. Nah, berarti untuk mencari tabungan awal, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Yang pertama, mencari dulu persentase bunga N bulan. Kemudian
Setelah ketemu persentase bunga N bulan, baru kita mencari tabungan awal, yaitu tabungan akhir dikalikan 100 per 100 ditambah persentase bunga selama N bulan. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Nah, berarti kita mencari dulu persentase bunga selama 9 bulan ya, karena yang ditanyakan setelah 9 bulan itu yang diketahui tabungan Tony menjadi 3.815.000. Maka kita mencari persentase bunga selama 9 bulan. Berarti 9 per 12 dikali persentasenya 12%. Ini kita sederhanakan. Berarti selama 9 bulan, persentase bunga yang didapat itu 9%. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Nah, kemudian tinggal kita cari tabungan awalnya 3.815.000, kita kalikan 100 per 100 ditambah persentase bunga 9 bulan tadi, yaitu 9. 3.815.000 dikali 100 per 109. Ini kita sederhanakan. Maka hasilnya adalah Rp3.500.000. Itu adalah tabungan awal Tony. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa memahaminya? Baik, kita lanjutkan lagi dengan contoh soal yang nomor 3. Seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp4 juta di sebuah koperasi. Koperasi tersebut memberikan bunga sebesar 9% per tahun. Jika pedagang hendak mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selama 5 bulan, berapa besar angsuran tiap bulannya? Nah, untuk mencari besarnya angsuran, maka kita cari dulu bunga pinjamannya. Cara mencari bunga pinjaman sama seperti mencari bunga waktu kita menabung. Ya, persentase bunga dikali lamanya, ini berarti karena meminjam berarti dikali lamanya mengangsur, kemudian dikalikan pinjaman. Nah, kita masukkan 9 per 100, kita kalikan 5 per 12. Karena mau mengangsur selama 5 bulan, maka jangka waktunya itu 5 per 12. Dikalikan pinjaman awal 4 juta. Kita sederhanakan ya. 12 dengan 4 berarti 4-nya sisa 1, 12-nya 3. Ini 9 dan 3 juga bisa disederhanakan. 100-nya juga. Sisanya adalah 3 dikali 5 dikali 10.000. Berarti bunga pinjamannya adalah 150.000. Setelah kita mencari bunga pinjaman, baru kita mencari besar angsuran tiap bulannya, yaitu pinjaman awal ditambah dengan bunga pinjaman. 4 juta ditambah 150.000. Kemudian dibagi jangka waktu mengangsur selama 5 bulan. 4.150.000 dibagi 5. Berarti besarnya angsuran setiap bulannya itu adalah Rp830.000. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan lagi contoh soal yang nomor 4. Vincent menyimpan uang sebesar Rp2.400.000 di sebuah bank. Bank itu memberikan bunga 21% per tahun. Jika jumlah simpanan Vincent sekarang Rp3.030.000, tentukan lama Vincent menabung. Nah, untuk menentukan berapa lama Vincent menabung setelah mendapatkan jumlah simpanan Rp3.030.000, maka kita cari dulu bunganya, ya, bunga yang didapat Vincent. Berarti
3.030.000 kita kurangi dengan 2.400.000. Bunga yang didapat adalah 630.000. Kemudian kita masukkan ke rumus mencari bunga. Ya, persentase bunga dikali jangka waktu dikali tabungan awal itu rumus dari bunga. Nah, kita masukkan berarti persentasenya 21/100. Kemudian jangka waktunya itu N/12. Ya, karena yang ditanyakan N-nya. Dikalikan 2.400.000. Nah, ini kita sederhanakan. 4-nya kita bagi 12. Kemudian 100-nya juga. Ini nanti hasilnya harus Rp630.000. 21 dikali N dikali 2000. Berarti 42.000 dikali N sama dengan 630.000. N-nya 630.000 dibagi 42.000. Berarti lama Vincent menabung itu adalah 15 bulan. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pajak ya. Pajak merupakan kewajiban dari setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis pajak, di antaranya ada pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Nah, untuk pajak yang akan kalian pelajari itu ada 2, pajak penghasilan dan pajak tambahan nilai. Apa itu pajak penghasilan? Pajak yang wajib dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Biasanya pajak ini dibebankan kepada seorang karyawan. Gajinya akan dikurangi untuk membayar pajak. PPN itu adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Biasanya yang sering kita jumpai itu PPN itu diberikan kepada pembeli. Yang sering dikenai PPN itu adalah di kafe-kafe atau di restoran. Nah, kalian pernah mengecek tidak waktu kalian mendapat struk pembayaran dari KFC misalnya? Di sana tertulis besarnya PPN. Nah, ini contohnya di sini PPN-nya adalah 10%. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami perbedaan dari pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN anak-anak? Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh yang pertama. Seorang pegawai memperoleh gaji sebesar Rp3.600.000 per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak Rp2.400.000. Jika besar PPh 8%, tentukan besar gaji yang diterima setiap bulan. Nah, berarti di sini gaji yang kena pajak itu kita cari dulu. Ya, 3.600.000 dikurangi 2.400.000. Jadi penghasilan yang kena pajak itu sebesar 1.200.000. Nah, ini kita kalikan dengan persentase pajaknya. 1.200.000 dikalikan 8/100. Berarti pajak penghasilannya itu sebesar 96.000. Maka besar gaji yang diterima setiap bulannya adalah 3.600.000 dikurangi 96.000. 3.504.000 rupiah. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya untuk mencari gaji yang diterima jika dikenakan pajak penghasilan. Contoh yang kedua. Adita membeli 1 porsi nasi goreng seharga Rp12.500, 1 porsi es teh Rp2.500, dan 1 porsi kentang goreng
Rp5.000 di sebuah kafe. Kafe tersebut mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Berapa uang yang harus dibayarkan Adita? Nah, berarti kita mencari dulu jumlah harga makanan yang dibeli Adita. 12.500 ditambah 2.500 ditambah 5.000. Berarti total harga yang harus dibayar itu 20.000. Kita cari PPN-nya dulu, 10% dari 20.000, yaitu 2.000. Maka uang yang harus dibayarkan Adita itu 20.000 ditambah 2.000, yaitu Rp22.000. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang bunga tunggal, mencari besarnya bunga, persentase bunga, jumlah tabungan, dan juga mencari besarnya pajak PPh dan PPN. Nah, jika dari antara kalian ada yang masih belum memahami materi ini, bisa langsung bertanya kepada Bu Novi. Bisa dimengerti ya? Seperti biasa, setelah kalian belajar materi ini, kalian nanti dapat mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan pastinya dikumpulkan tepat waktu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian sudah masuk ke latihan soal untuk persiapan ulangan harian aritmatika sosial. Karena materinya sudah selesai, jadi persiapan untuk ulangan harian. Pembelajaran minggu depan berarti latihan soal untuk ulangan harian aritmatika sosial. Bisa dimengerti ya anak-anak? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.